Hai, kali ini aku mau kasih review sabun yang lagi viral banget, Kojisan, yang varian anti-aging. Apa aja bahan aktifnya dan apakah benar-benar bisa bermanfaat dan efektif, dan kira-kira cocok nggak untuk kulit kamu. Ikuti terus sampai selesai ya. Dari kemasannya, ini Kojisan Dream White yang anti-aging. Di sini ada penjelasan singkat sabun ini untuk apa. Ini dijelaskan mengandung kolagen dan elastin yang berfungsi sebagai anti-aging dan juga bisa berefek untuk mencerahkan karena ada kojic acidnya. Kemudian ada ingredientsnya juga lengkap. Kemasan yang 65 gram, produsennya ini juga ada, diproduksi di Filipina dan distribusikan oleh Bevi, yaitu Beauty Element Ventures Inc. Tanggal manufakturnya ada dan tanggal expirednya juga ada. Dan nggak lupa ini di sini juga ada ada nomor badan POM-nya. Baru beli beberapa hari yang lalu di salah satu supermarket. Jadi memang belum aku pakai. Kali ini aku mau kasih review lebih pada komposisinya. Nah, jadi seperti ini. Dia warnanya apa ya? Agak putih-putih kayak lilin gitu, berbeda dengan Kojisan yang biasanya yang warnanya oranye. Di sini disebut sebagai anti-aging soap. Dari ingredientsnya kita lihat di sini kandungan anti-agingnya dari soluble kolagen dan hydrolyzed elastin. Nah, kita berbicara tentang kolagen. Jadi kolagen dalam skincare ini, entah itu dalam bentuk cleanser, moisturizer, ataupun serum, itu sebenarnya masih kontroversial. Kenapa? Karena kolagen termasuk salah satu protein yang molekulnya itu besar. Jadi untuk penetrasi ke dalam kulit itu agak sulit. Dengan adanya kemajuan teknologi, memang kolagen ini bisa dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil, menjadi soluble kolagen. Seperti yang dipakai di Kojisan ini, dia adalah yang soluble kolagen. Penelitian mengenai efektivitas soluble kolagen ini masih sangat minim sekali, jadi efektivitasnya masih diragukan. Sisi kolagen itu kalau di kulit kita itu kan ada di bagian dermis. Nah, karena molekul kolagen ini terlalu besar, jika dia diaplikasikan secara topikal ke kulit, itu untuk penetrasi sampai dia masuk ke bagian dermis, ini masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan. Berbeda dengan kolagen yang dikonsumsi, yang diminum, atau mungkin yang dalam bentuk tablet, kapsul, itu kan dikonsumsi, itu efektivitasnya jauh lebih baik daripada yang digunakan di dalam skincare. Jadi kalau yang dalam bentuk serum atau moisturizer saja kolagen itu masih kontroversial ya efektivitasnya, apalagi dalam bentuk sabun yang dia kontak dengan kulit mungkin hanya 1 atau 2 menit. Jadi mungkin untuk efektivitas sebagai anti-aging itu kita menunggu lebih banyak lagi dilakukan penelitian. Dan banyak lagi fakta-fakta tentang kolagen yang harus kamu tahu, apalagi untuk kamu yang udah usia di atas 25 tahun, itu kan kolagen bermanfaat banget sebagai anti-aging. Nanti aku kasih link di sini, ada 5 fakta tentang kolagen yang harus kamu tahu, kamu bisa tonton videonya di situ. Kemudian bahan anti-aging yang kedua di sini adalah hydrolyzed elastin. Itu biasanya diekstrak dari ikan dan ini memang fungsinya bagus banget. Sama untuk menutrisi dan melembabkan kulit dan juga rambut, mengurangi garis-garis halus biasanya yang di bawah mata atau mungkin di sudut bibir. Yang ketiga, mengembalikan kekencangan kulit. Dibandingkan dengan kolagen, hydrolyzed elastin ini sudah lebih lama digunakan di dalam dunia skincare dan memang memberikan hasil yang efektif untuk anti-aging. Pertanyaan yang sering muncul adalah bahan aktif dalam sabun ataupun jenis cleanser yang lain apakah benar-benar efektif? Karena kan kontak dengan kulit itu kan hanya sebentar ya, mungkin sekitar 1 atau 2 menit. Efektivitasnya itu tergantung dari 2, yang pertama dari formulasinya, kemudian yang kedua jenis kulit. Nah, kalau misalkan yang jenis kulitnya sensitif atau cenderung kering, bisa jadi meskipun hanya kontaknya sebentar dengan kulit, itu sudah efektif. Tapi kalau untuk kulit yang normal ataupun berminyak, itu akan lebih baik jika menggunakan moisturizer ataupun serum. Bahan aktif yang berikutnya adalah kojic acid yang dia berfungsi sebagai lightening atau whitening. Kojic acid ini asalnya adalah dari fermentasi beras.
Karena terbuat dari fermentasi beras, akhirnya banyak banget yang bikin skincare DIY dari air cucian beras. Harus diketahui bahwa kojic acid ini sangat mudah teroksidasi. Maksudnya adalah mengalami penurunan kualitas jika dia terlalu lama kontak dengan oksigen. Maaf ya, karena si Dedek bangun jadi banyak suara-suara di belakang. Kita lanjut lagi mengenai kojic acid yang mudah teroksidasi. Jadi salah satu cara bagaimana untuk menghindari dia teroksidasi kalau pada skincare itu bisa ditambahkan dengan BHT ataupun vitamin E. Dan di Kojisan ini dia sudah ada BHT-nya. Jadi insya Allah kalau untuk lightening-nya dia bisa efektif. Nah kalau untuk yang DIY air cucian beras, nah itu biasanya baru beberapa menit karena dia sering kontak dengan oksigen, akhirnya teroksidasi dan tidak efektif lagi. Dan bahayanya justru bisa karena dia ada kontak dengan udara ya, di situ bisa bakteri tumbuh dan malah justru jadi penyebab jerawat. Fakta kedua tentang kojic acid yang harus kamu tahu adalah kojic acid itu efektivitasnya akan jauh sangat menurun jika dipanaskan lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, yang kemarin sempat bikin sabun pemutih yang dicairkan, yang dicampur dengan banyak campuran lah ya, masing-masing punya campuran sendiri, tapi itu akan sangat menurunkan efektivitas dari si kojic acid. Bahan aktif berikutnya adalah melaleuca alternifolia oil atau yang biasa dikenal dengan tea tree oil. Ini bagus banget untuk membantu menormalkan produksi minyak di kulit. Jadi kalau untuk kamu yang berjerawat atau kulitnya berminyak banget, tea tree oil itu bisa membantu. Tapi hati-hati, ada beberapa orang yang sensitif jika pakai tea tree oil ini kulitnya jadi teriritasi. Selain itu untuk kulit yang sensitif juga hati-hati karena di sabun ini ada parfumnya. Dan yang menurutku paling aneh kandungannya adalah titanium dioxide. Jadi titanium dioxide ini biasa dipakai sebagai sunscreen. Entah kenapa ada di sabun ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya kenapa harus ada titanium dioxide dalam sabun. Mungkin kita bisa sharing. Bisa langsung komen di bawah ya. Jadi itu dulu reviewku tentang si sabun yang lagi viral ini. Jadi itu sementara review tentang komposisinya. Kira-kira kamu butuh review setelah dipakai atau enggak? Kalau memang pengen dibikinin review setelah dipakai, komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Atau kamu bisa request juga kira-kira berikutnya pengen bahas tentang apa, atau mungkin ingin direview tentang produk apa, sebutin aja di komen. Next mungkin aku akan bikinin video sesuai keinginan kamu. Bye.